Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan sebab menuntut ilmu agama, dengan sebab majelis salawat dan zikir ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya yang berhadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan yang mulia ini tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan sedikit daripada sunat-sunat dalam berwudu, yaitu diantaranya adalah membaca doa setelah selesai berwudu. Ketika kita selesai berwudu, maka kita disunatkan membaca doa beserta mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Jadi habis berwudu tetap sunat itu berdoa kita menghadap ke arah kiblat, lalu mengangkat kedua tangan kita, minimal kita mengangkat seperti ini kan, atau seperti yang biasa dilakukan Sidil Habib, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu ketika selesai berwudu mengangkat tangan ketika berdoanya tuh seperti ini, seperti orang ibtihal, angkat. Dan ini juga biasa kami lihat dilakukan oleh guru-guru kami, diantaranya guru kita, Guru Haji Nur Mahmudi. Beliau kalau selesai berwudu, lalu beliau menghadap kiblat, berdoa, lalu mengangkat tangannya seperti ini, tinggi, sunnah. Dan pandangan kita mengarah ke langit, berdoa. Doa ketika setelah berwudu itu. Apa doanya? Membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu doa setelah melaksanakan wudu, dibaca mulai dari syahadat tadi. Hafal ya kalau beratan, hafal. Tapi kita berusaha menghadap ke kiblat dengan dada dan diri kita ini, lalu memandang ke arah langit dan kita angkat tangan kita. Itu bagus benar tuh. Ya minimal kalau kada kayak ini seperti inilah berdoa, angkat tangannya, janganlah kada berdoa, sayang. Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dibaca, itu sunat. Apa artinya doa itu tadi? Dua kalimat syahadat lah. Aku bersaksi atau aku yakinkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sendiri, wahdahu esa, la syarikalah, tidak ada serikat atau sekutu baginya, tidak ada. Allah itu esa, wahdah, wahid. Kada ada bapak, anak, ponakan, paman, tidak ada. Allah kita
esa. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, Allah itu esa. Ketika datang, apa bahasanya yolah, dari kaum kafir Quraisy itu datang tawaran. Ketika mereka tidak bisa menghalangi dakwah baginda Nabi Muhammad, diperangi masih dakwah, dihalangi berdarah-darah tetap dakwah jalan, dibujuk rayu dengan jabatan, wanita, harta dan benda, tidak bergeming. Walhasil ya sudah, kata mereka, Muhammad, begini saja, kita jangan ada peperangan, kita akan berdamai, cuma syaratnya satu, hari ini kita menyembah berhala, besok kita sama-sama menyembah Tuhan Allah. Mereka mengajak berdamai seperti itu. Kayak ini aja dah, kita bareng-bareng aja, supaya tidak ada pertumpahan darah, supaya tidak ada lagi kita bakalahi, supaya kada ada lagi kita korban. Ikam ningalih juga ujar buahnya, semakin diperangi semakin melawan, semakin ditindas semakin besar Islam. Kayak ini aja sudah, kita damai, cuma syaratnya satu aja, minta boleh engkau Islam, mengajarkan Islam, cuma begini, terima juga agama kami. Jadi hari ini kita nyembah Allah, sembahyang 5 waktu dan sebagainya, besok kita sama-sama nyembah berhala, begitu seterusnya. Lalu turunlah ini ayat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Tidak ada gantungan kita yang sebenarnya kecuali Allah. Bergantung kita kepada jabatan akan lengser, bergantung kita kepada pekerjaan, bisa jadi kita di PHK dan lain sebagainya, bisa jadi kada sukses. Bergantung dengan makhluk apapun itu, maka hanya menyebabkan kekecewaan semata. Tapi ada gantungan yang tidak pernah kita kecewa daripadanya, yaitu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun urusan, gantungkan kepada Allah. Urusan apakah? Zahirnya aja kita nih kisah berurusan tuh perlu lawan manusia, perlu, tapi zahirnya aja. Selebihnya kekuatan yakin kita kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Menanam perlu orang, perlu dirawat-rawat, tapi siapa yang memberi ini bisa tumbuh, ini bisa hasil, ini bisa bagus? Allah. Semprot tanaman, bismillah. Apakah tergantung obat? Tidak. Hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu. Bergantung kepada manusia kita akan kecewa, bergantung kepada makhluk kita akan kecewa. Habis sudah aku jadi obat larang-larang, menyemprot anak hari-hari, kenapa hasilnya nggak kayak ini juga? Allah nama atur, Allah nama memberi, bukan itu obat, bukan suburnya tanah, tidak, tapi Allah nama nakar. Rizkimu sudah ditakar wahai hamba Allah, tidak berkurang kada berlebih. Alladzi kusim lak hasilun ladaik. Apa jadi Imam Haddad itu? Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang tidak untukmu nggak bakal sampai kepadamu. Kayak apakah pian mencari, kayak apakah pian nak mengambil, yang kada ampun pian kada bakal sampai, kada rezeki, nang kada jodoh ini biar kayak apa behimat mencintainya kada bakal, kayak apa aja kada jodoh, kada rezeki. Walladzi kusim lak hasilun ladaik. Tapi nang sudah ditakdir untukmu, mau kada mau pasti sampai. Duit mun sudah ditakdirkan hari itu datang, walaupun kada keluar rumah, datang ke duit. Masa kada kau menderes, ya Allah, mun urang itulah menuhanakan ladang, habis saya dah ada makan aku jirnya seminggu ini kada kau menderes. Emang ladang kita beri makan, yang memberi rezeki kita Allah. Ketika Allah tutup satu jalan, Allah pasti buka jalan yang lain. Ada tuh rezekinya di mana kakek?
Karena mungkin kita kada mampu nih, nah Allah membiarkan rezeki kita itu habis ketika umur kita habis. Nah itu tadilah Allahus Somad, Allah tempat bergantung-gantungkan hati kita, harapan kita, cita-cita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wali-wali itu mananya susah. Kenapa? Sandarannya Allah, tempat memintanya Allah, kaitannya di hati adalah Allah. Karena pernah mereka itu duka cita, apapun yang terjadinya paham. Karena dapat memang ditakdir Allah, karena dapat anak bakar apa kita, anak bahamuk apa kita, mun sudah kada dapat. Tapi sesuatu yang kita dapatkan itu Allah yang memberi. Nah mereka tuh kada ada duka cita kayak kita, diberi musibah bahimat, diberi rezeki lalai. Kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad, tadi sambungannya lah, tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi Allah itu bukan anak, bukan bola kuitan. Ini kita mengaji agama kita, yang hadir pun orang-orang Islam, muslim, muslimah di komunitas kita. Kada salah hal seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Ada toleransinya Bang membahas ayat itu. Kalau toleransi itu sudah diajarkan lakum dinukum waliyadin. Kada nang masalah kita dibahas sindiran, kada. Ini nang hadir Islam berada, lalu dibuka kitab agama kita, nang diajarkan ajaran agama itu bagus. Toleransi aja, toleransi Islamnya agama paling toleransi sudah. Ada tuh. Cari agama mana yang toleransi daripada Islam. Islam kada boleh berpaksaan, punya hendak masuk kada. Lakum dinukum waliyadin. Kada boleh kita memaksa orang, mengancam orang untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kada boleh memaksa. Kita hanya menyampaikan, mengajak, mendakwahi. Orang mau alhamdulillah, tidak, kada boleh maksa. Berdosa kita memaksa orang. Dan kada boleh kita mencaci maki agama orang. Kada boleh. Ini urusannya kita. Cuma macam ini majelis menyebut seperti itu tadi, itu memaki kada. Kita ini mengaji agama kita di tengah-tengah kita, kelompok kita. Nah hadirnya nah kayak itulah. Lain kita menyambati ada orang lewat, misal ada orang kafir lewat, kafir itu kafir neraka, itu salah. Adalah kita pernah kayak itu. Kita bertetangga dengan bagus dengan orang-orang saudara sebangsa kita. Ada pernah biarlah di tetangga pian di daerah mana misalnya gitu, ada orangnya misalnya muslim, ketika keluar disorak, orang kafir, non muslim, ada pernah kalau. Nah itu toleransi kita harapnya. Nah bedakan mana kita belajar gitu. Nah ya kalau lah itu lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan kada diperanakan. Kenapa? Yang beranak itu makhluk. Ya kalau lah yang beranak itu makhluk, tapi kalau nya pencipta al-khaliq itu kada sama lawan makhluk. Tertolak sifat itu di mana disebutkan mukhalafatu lil hawadisi. Allah tuh pasti tidak sama dengan yang baru atau ciptaannya juga. Bilanya sama lawan makhluk, lain Tuhan. Contoh, pian makan nggak ada? Makan kalau Allah ada makan. Bilanya makan berarti lain Allah. Pian ke belakang nggak ada saban hari? Ke belakang. Allah kadang melakukan itu. Kenapa? Allah tuh kada sama lawan makhluknya. Bilanya sama berarti lain Tuhan, itu aja sudah. Lain Tuhan. Terbalik, bilanya sama lain Tuhan, bisa hantu gitu. Nah, kada boleh kita Tuhan tuh bertangan coba batis, kada boleh tuh. Nah kita mau belajar ilmu tauhid bersama guru kita dengan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaba. Silakan, monggo.
Ini jauh nih jamaah dari Pantai Lino ini. Silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mamaknya Guru Samhudi. Nah kalau nggak ada salah, nggih. Nggih, silahkan Bu Haji. Entar rela mah jauhnya si Dinda. Jauh bebuhan dari jauh-jauh bembeng kena buliknya supaya rambut. Alhamdulillah, nggih, silahkanlah. Insya Allah kayaknya kita Insya Allah kayaknya kita belajar tauhid, kitabnya Kifayatul Awam, tauhid sifat 20 dan dikupas. Belum sarankan kalau sudah kita membuka itu, kalau bisa jangan ada lagi nang kada belajar. Kapan lagi kena membuka kitab tauhid, mulai wujud kitab baqa mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat, sampai kena mutakalliman satu persatu dikupas. Itu ilmu nang wajib. Rugi benar mun kita kada menuntut kena, karena ilmu tauhid itu tiket surganya kita, tiket gitu lah. Jadi kena bila sini sudah mulai kitab Kifayatul Awam, nambah isi pondokan akan bawa aja tuh, belum diisi bang. Alhamdulillah dulu di kelas ustok belajar gitu, berulang lagi kita, memahami lagi kita kayak apa garang wujud. Nanti kita kait ke tauhid nih lah, bapak kayak apa aja ramun kada sama kayak apa. Kita kada bawa memikirkan dat Tuhan tuh kada boleh. Wah ini orang banyak yang tersesat tuh karena memikirkan dat Tuhan tuh nak dihayalakannya bentuknya, padahal kada boleh menghayalakan dat itu. Kita tuh hanya sekadar meyakini adanya Allah, itu pasti ada sudah di dalam nas Al-Quran ada. Bapak kada kau percaya aku jar, kada masuk akal sesuatu yang kada terlihat bisa ada. Mau banyaknya pang contohnya sesuatu yang kada tampak mata tapi ada. Berdiaman bibiniannya nih, sekalinya berdiam aja, bau nampak dia aja. Sekalinya ring bakantut, kelihatan lah kantut tuh. Ada kada kantut tuh? Ada Allah, dari mata bisa lah melihat. Nah, tapi baunya ada. Itu menunjukkan bahwa kantut itu ada. Itulah. Paham ya kalau kira-kira? Ya banyaklah contoh. Kada mesti sesuatu yang wujud itu harus terlihat. Kada mesti. Malaikat, kita yakin ada kada malaikat? Bisa melihat malaikat? Tidak bisa. Jin, yakin kalau kita ada jin itu melihat? Ya sebagian kadang ada yang bisa melihatnya bertampak. Secara umum kita kada melihat. Nah artinya itu aja makhluk Allah, bagaimana dengan sang pencipta? Kada kawa kita melihat, dan mampu juga. Aduh salah lebih-lebih ngaji tauhid nang bina ketinggian itu cukup sifat 20 itu nah dipelajari bujur-bujur, selamat kita sudah asal belajar bujur-bujur nih kada mencari betetangah malaman mengaji nang dikaji dat Tuhan apa dah kada bersembahyangan lagi lalu merasa macam-macam karena kata aku jadi Tuhan macam-macam. Dah kayak itu dah. Belajar dah fikih kita pelajari, tauhid kita pelajari, tasawuf kita pelajari, fikih untuk tata cara kaifiat ibadah kita, kayak apa sembahyang, kayak apa wudu, kayak apa berzakat, kayak apa ini dan itu ibadah tuh fikih. Adapun tauhid itu mengatur hubungan kita dengan Allah, siapa Tuhan kita, apa sifatnya dan lain sebagainya. Tasawuf itu untuk membina hati kita kayak apa supaya ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Akhlak hati, akhlak batin itu tasawuf. Dan insyaallah di majelis kita, di majelis Ta'lim An-Nur itu kita mulai fikih ada, membacakan tauhid ada, tasawuf pun sambil jalan di kedua pelajaran itu tadi. Yang terakhir daripada suratul Ikhlas tadi apa ujar? Habis lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan kadada nang setara dengan Allah, kadada sesamaannya, hebatnya kayak apa aja, berkuasanya kayak apa aja, tetap di bawah Tuhan. Karena selain Allah itu makhluk, selain Allah makhluk. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Allah maha berkuasa di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan
aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Nabi ini disebut apa? Abduhu. Padahal pangkat Nabi itu kan luar biasa tuh. Tetap hamba. Ada Tuhan nggak ada Nabi itu. Hamba, tapi hamba nang macam apa? Hamba nang sangat dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semulia-mulianya Nabi tetap hamba, bukan Tuhan. Ya ada juga ajaran nang aneh-aneh itu nah. Ujarnya Nabi itu wujudnya Tuhan. Macam-macam kalau tetap mau ulun pelajaran nang kayak itu tuh. Nampaknya Tuhan tuh ya Nabi Muhammad dia penampakan Tuhan. Kenapa? Karena kada ada makhluk kayak Nabi Muhammad. Tidak. Nabi adalah manusia, makhluknya Allah, hambanya Allah. Cuma nang paling mulianya makhluk sidin. Sidin bukan Tuhan, tapi sidin makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya Allah. Rasul itu petugas, pesuruh. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan oleh baginda Nabi. Dan jangan kita nih merasa hamba itu titel yang paling rendah. Maaf, hamba aja, hamba Allah itu tahulah pian, itu satu pangkat mulia bujur hamba itu. Arti dari hamba itu orang yang bujur-bujur melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu hamba. Hamba Allah itu. Kita ini bisa jadi belum sebenarnya jadi hamba. Kenapa? Disuruh Tuhan melanggar, yang dilarang dilakukan, itu ngarannya lain hamba itu. Nah hakikat dari hamba itu loh sebenarnya mulia bujur. Kita nih sebenarnya mau hendak ukur-ukur untuk hamba aja gitu bisa belum pantas. Kenapa? Karena banyak lagi kita kekurangan di sana sini. Jadi jangan meremehkan hamba itu, hamba Allah. Hamba, seorang hamba ini luar biasa. Kalau orang tuh sampai diakui Allah hamba, selamat sudah. Ini hamba ujar Tuhan misalnya, bah selamat, kita jadi hamba aja kan, syukur sudah. Dan diakui kehambaan kita oleh Allah, itu syukur. Nabi ujar apa? Abduhu wa rasuluh. Lalu doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat. Ini doa. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan aku dari orang-orang yang suci, termasuk orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadika shalihin. Dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh, termasuk dari hamba-hamba yang soleh. Jadi kita minta ketika doa berwudu itu apa? Pertama, ya Allah, jadikan ulun ini orang-orang yang bertaubat. Lalu apa? Jadikan ulun orang termasuk orang-orang yang disucikan. Yang terakhir, ya Allah, ulun minta termasuk dari golongan hamba yang soleh. Nah itu doa ketika kita tadi selesai berwudu dibaca dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan serta melihat ke langit. As-sama kiblatud doa. Kiblat itu apa? Doa apa? Kiblatnya doa itu adalah langit. Ya Allah. Itu tadi seputar sunnah-sunnah wudu yang kita bahas dari beberapa pertemuan kemarin. Nah lalu kita akan membahas nanti pembatal wudu. Nah kita baca sedikitlah. Pembatal wudu ada 5. Di sini disebutkan ada 5. Diingat-ingat Bapak Ibu lah. Kita kalau sudah sah berwudu, maka ingat jangan sampai, atau apabila melakukan 5 atau salah satu di antara 5 ini, maka batal daripada wudu kita. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Nah ini, keluar sesuatu dari kubul depan, dubur belakang. Apakah nak keluar? Kecualinya ada, kecuali mani. Bila mani nak keluar, maka kada batal wudu karena air mani itu suci. Nah selain itu, pian sudah berwudu lalu pian ke belakang buang air besar, batal wudu kita, batal. Atau
pian ke belakang, buang air besar, batal wudu. Nah ini sudah sama-sama tahu. Keluar angin, batal juga wudu. Bahkan disebutkan meskipun yang keluar itu bukan sesuatu yang adat. Biasanya kan kita adatnya keluar tuh kalau depan air, kalau di belakang kan kotoran, bisa dan angin. Nah misalnya nak keluarnya ini nak ada adat, misalnya lah masuk ke kamar kecil, mau niatnya buang air besar, sekalinya nak keluar batu misalnya, tetap batal wudunya, batal. Karena keluar sesuatu dari salah satu dua jalan ini tadi. Atau keluarnya misalnya apa kan? Selain yang biasa keluar itu nah. Apa misalnya nang kada adat, keluar bulat kan misalnya. Aduh. Atau keluar tisu misalnya, Jepang nih lah, makanya contoh kayak itu nah. Batal daripada wudunya. Paham ya kalau lah? Nah itu sudah nyata paham. Batal wudu. Nah ketika batal wudu, maka hendaknya kita berwudu lagi nanti ketika mau sholat, mau menyentuh mushaf Al-Quran, membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Kayak apa yuk? Mun tidur itu nah barabah itu batal tuh. Kita wudu tadi kalau lah. Lalu kita berbaring tidur, maka batal wudu. Tapi orang yang tidurnya dalam keadaan berduduk, nah basila kayak di Jumat rajin tuh kan, banyak nang guring-guring tuh, nah ajar rusuk. Sekali bangun, sekalian tuh tutup sembahyang. Kasihan benar, kawan kan menggerak tiga. Jadi ada kisah, ada kita membelok sedikit kisah. Aja. Ada orang, kita contohkan aja misalnya ada orang Sukaramah, Lek Taryo. Mbak itu ada beberapa orang luar negeri naik kapal. Perjalanan Lek Taryo ini kisahnya dalam perjalanan ke satu daerah. Nah, ada gabung aja situ, ke luar negeri bang. Gabung ada orang Amerika, di situ ada orang Arab, di situ ada orang macam-macam negara. Lalu orang Amerika nih melihat dari kapal, melihat di laut, bersandar di pinggirannya, dilihat di Lek Taryo orang ini. Sekalinya melihat jam tangan larang, diambilnya dibuangnya ke laut. Ujar Lek Taryo, Mister, jangan dibuang, kenapa? Ujar misternya, oh masih banyak aku punya jam tangan yang bagus. Wah, jar Lek Taryo dihapak nyawa nih. Melihat pulang orang Arab pakai HP, bagus HP-nya, iPhone 11 misalnya. Misalkan iPhone tuntung dibuangnya. Mendatangi pulang Lek Taryo. Kenapa pian buang? Oh, aku masih banyak besi HP aja. Umay aja. Orang Amerika sing buang jam aja ke lautan, orang Arab buang HP, aku nih nak buang apa aja Lek Taryo nih, biar kada kalah. Sekalinya ada paman buang di higa kapal tak guring. Apa dah Lek Taryo angkat timbai ke sungai ke laut. Oh jor orang Amerika, orang Arab, kenapa ikam timbai? Orang guring banyak di Sukaramah aja. Khususnya hari Jumat banyak kan guring. Banyak. Ya kayak itu kisah gitu. Ya gitu. Ya kalau lah tak guring, nah batal wudu. Bilanya duduk selama kada tak angkat nih burit nih. Kalau kita jungkang, mapail itu sambat langsung burit nih biar paham gitu nah. Kadang ngalih-ngalih nyalain kisah bila orang ngaji membaca bahkan menyebut sesuatu nang kakak itu kada dianggap berkata-kata kotor. Inya ngaji gitu nah. Dan lo tadi sudah kada sadar lagi nyambat. Jadi terangkat maka batal. Jadi pun masih duduk aja tetap duduk nih tak guring. Bangunnya kada batal wudunya tuh. Tapi kalau nyata jungkang tak terabah batal wudunya. Makanya pakai habuah tak kayak Ustadz siapa tuh. Pakai habuah kalau insya Allah kada terjungkang itu tak guring tak. Kenapa? Karena kalau kita tidur
berapa kita itu kada tahu, bisa jadi keluar angin di belakang itu. Saya kada merasa, walaupun dia kada tahu, pengaran guring ya Allah lah. Nah, dijaga akan itu. Ini sama lakian gak binian. Jadi bilanya tidur tidak tetap tempat duduknya. Nah, duduk. Karena orang duduk itu, maaf dia tetap, dan insya Allah kada tak keluar angin itu. Nah, karena terhimpit duduk. Paham kalau lah? Paham. Itu diantaranya yang membatalkan wudhu, bilanya kita tidur tidak tetap tempat duduk. Berapa itu nyata sudah batal. Yang ketiga, hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Nah, kesadaran hilang dengan sebab gila, misalnya batal tuh wudhunya. Atau mabuk, lucu juga Pak. Misalnya imbah wudhu mabuk misalnya lah, tetap aja batal. Dan pingsan, nah membatalkan wudhu. Orang ini sudah berwudhu, pingsannya sadar kayaknya, aku dia sudah wudhu tadi enak sembahyang aja langsung kada, batal wudhu tadi karena pingsan. Lalu apa? Hilang apa? Sebab gila. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetapkan akal kita sehingga tetap menjadi orang yang berakal, beriman, kada jadi orang gila. Cuma mun banyak nyamanan, nyaman bang jadi orang gila tuh. Kada ada tuntutan syariat, kada ada taklif. Kalau pian lawan ulun ini kan taklif. Ketika kita umur 15 tahun genap, itu ciri akil balik yang terakhir. Kalau perempuan dia walaupun belum 15, kalau sudah haid maka dia balik. Taklif sudah. Kalau laki-laki misalnya belum 15 tapi mimpi basah juga taklif. Itu menandakan dia sudah dewasa, balik. Kalau dia perempuan dan laki-laki belum haid, perempuan, yang laki-laki belum pernah mimpi basah, genap 15, itu sudah ciri akil balik, dewasa. Maka taklif, apa itu taklif? Semua beban syariat sudah dibebankan kepada dirinya. Yang asalnya tadi sebelum balik, sholat itu kada wajib, puasa kada wajib, berbuat dosa pun kada berdosa. Kenapa? Karena belum balik, dianggap masih anak-anak. Tapi ketika dia sudah balik, semua dihitung. Bila berbuat dosa dicatat atas pribadinya sendiri. Dia tidak mengerjakan perintah, dicatat dosa. Dia melaksanakan kebaikan, berpahala, dicatat itu. Ketika kita taklif. Nah, jadi bilanya sudah taklif ini, ayo dijaga. Sudah dewasa nih, nah, taklif sudah kita. Dicatat semua apa yang kita lakukan. Kebaikan dicatat, keburukan dicatat. Dan saat ini beruntunglah orang-orang yang duduk di taman daripada taman surganya Allah. Dicatat malaikat kada bakal tuntungan nih, nah. Pian duduk di sini, selama di sini catatan kebaikan itu mengalir. Dicatat kebaikan demi kebaikan, padahal pian kada melakukannya. Dicatat sembahyang lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang. Dicatat amal ini, amal itu, amal ini. Beruntunglah orang yang hadir ke majelis ilmu. Bahkan sampai bulik dijagakan oleh malaikat-malaikat Allah. Semakin jauh pian bulik, semakin banyak pahala yang pian dapat. Nah, Babuhan Pantai Linu jauh bener tuh. Babuhan apa? Tajau Mulia, dan mungkin dari yang lainnya ulun kada tahu, mungkin ada Sabuhur dan yang lainnya. Beruntung pian. Jauhnya pang dari Sabuhur, dari Pantai Linu, dari Tajau Mulia, kadang dari Panjipatan ke sini jauh. Apa yang membawa pian ke sini? Itulah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian dipilih dan pian hendak diberi pemberian-pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadinya orang gila itu tadi inya kada taklif. Jadinya berbuat apa aja kada berdosa. Makanya orang gilanya anak kada berselawar kada berjalan. Tidak apa-apa ya. Tapi coba akan pian kada berselawar, buka aurat berdosa. Kawan kasihan nang melihat. Jaka lakian kada apa-apa ya. Kalau kurang lebih binian kan kasihan nang melihat lah. Nah, itu orang gila. Inya kada sembahyang kada apa ya. Kada taklif, nggak ada akal. Yang diberi taklif itu orang berakal, bisa menimbang, sudah diberi Tuhan akal. Nah, perintah, nah larangan, di iman. Kau kerjakan itu. Lalu apa?
kayak apa aja orang gila tuh kadada kisah dosa. Anda kabian jadi orang gila. Senyaman-nyamannya orang gila tetap nyamannya orang waras, tapi beriman, beramal soleh, beruntung. Tapi hendak kada sembahyang bebas dan sebagainya, jadilah orang gila. Terserah aja biar kelakuan kada ada menakur. Nah, ada orang gila tuh, mahamuk, apa misalnya ini dan itu kelakuannya, tetap ya orang jangan deh biar jadi orang gila aja. Kan seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Nah, batal wudu apabila pingsan dengan sebab gila, mabuk dan lain sebagainya. Yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin atau bukan mahram yang boleh kawin. Siapa-siapa aja selain kuitan, dan sanak kita yang bebinian, acil kita yang kalau lah ada di sini rasanya, nah kena membuka akan banyak nang mahram kita loh, nang kada mahram kita lah, mertua ulun non mama mertua ulun, bini ulun lawan misalnya abah ulun tinggal bang sudah, itu sudah pokoknya mertua itu juga termasuk mahram. Ada bapak tuh, karena dulu ada hendak bersalaman dengan mertua nih, yang misalnya laki-laki salaman dengan mama mertua, yang perempuan salaman abah mertua, padahal itu hukumnya sudah mahram dengan sebab pernikahan, lalu itu sudah menjadi anak, jadi kada batal wudu lah. Dan kita perhatikan yang pada laki-laki, ujar Nabi, tidaklah bersalaman dua orang muslim, dia saling jabat tangan, selama tangan itu kada dilepas, dosanya berguguran. Laki-laki pada laki-laki, bini-bini pada bini-bini. Muntah paling laki-laki kada mahram, non bini-bini kada mahram, selama berpikutan, selama itu dosa. Nah, beda tuh lah, anak-anak lah, remajaan. Ini jangan ada lagi nanti salaman menurun lah. Bukan kada mau, bukan, tapi itu kita salah. Bingung jolun kadang tuh ada masih nang membah lah jangan gini terserah masing-masing, makanya ulun itu jolun non kakanakan itu pribadi saya, tolong khusus untuk saya jangan salaman. Ke guru nang lain silakan inya nyuruh salaman naik kan situ masing-masing. Aku kada datang ke rumah mau keliling-keliling hari raya, dilihat dulu, oh ini acil salaman. Bahkan kadang nang mahram aja ulun karena kada biasa salaman non binian nang kada bini ulun tuh nang mahram aja tenang, jarang ketemu. Acil misalnya kan cuma jarang ketemu, asal ada biasa hendak bersalaman tuh paling cukup gini aja. Kenapa? Jarang bertemuan sidin, paling nang biasa-biasa bertamu, atau nang walaupun biasa bertamu cuma jarang bisa, ya sudah ngarang ada biasa bersalaman kayak apa lawan bebinian. Gitu bang tadi, jadi dimaafkan aja toh. Paling ulun salaman kuitan bini, mertua bini, mbah, tenang binian-binian tuh nang Tuhan nang ratusan tahun aja situ biar ciumi tangannya apa, mungkin insya Allah kada bernafsu lagi biarnya sudah tuh, bisa juga berpilih. Nah itu tadi, jadi bila bersentuhan laki-laki bebinian kulitnya, ini kulit, tapi kalau tercapai bajunya kada batal karena telapis. Ini pembahasan akan kita luaskan sedikit, mungkin nanti akan ulun buka sedikit siapa-siapa mahram di kitab Taqriratus Sajidah ini. Kita akan mengenal nanti sedikit mahram kita siapa saja di kalangan perempuan dan sebabnya apa. Ada sebab mahram itu karena ikatan pernikahan, ada sebabnya karena susuan, ada sebabnya nasab. Itu ada siapa sebab nasab, mama kita, nini kita, dan sanak bebinian kita tuh sebab nasab, itu mahramnya sebab nasab. Siapa yang karena nikah, pertama bini kita, yang kedua siapa, mertua kita, dan paacilan kita, dan sanak mertua kita, mbah mertua kita, itu semua karena sebab ikatan pernikahan. Sebab susuan karena menyusuakan anak orang, lalu jadi mahram juga. Nah akan kita luaskan sedikit kena, mungkin ulun carikan lagi jabarannya di kitab At-Taqriratus Sajidah, dan insya Allah akan dibacakan di pertemuan-pertemuan berikut insya Allah.